بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sengaja agak padanya sedikit karena tafsir Baitul ini satunya berkali-kali kita baca. Kalau ini kan sebulan sekali cuma, baca sebulan sekali. Baik, Mas'alatul Istiqoq. Al-Istiqoq masih berkenaan dengan Al-Quran, hadis. Nah, jadi kita harus memahami Quran dan hadis. Ya, harus punya ilmu istiqoq. Ya. Apa itu istiqoq? Akar kata. Ya. Jadi mustaqnya dari mana nih akar katanya? Nah, ini untuk memahami satu lafaz kita harus kembaliin kepada akar kata. Biasanya ke masdar itu. Nah, ini namanya ilmu istiqoq. Ilmu mau mengetahui akar katanya dari mana, ya kalimat itu dari mana asalnya. Al-istiqoqu nuwatan al-iqqa. Oh ya, syaqqa kan artinya membelah. Iqqa apa iqqa? Mutus. Aqqa yukti apa? Iqqa'an. Istiqoq dengan arti iqqa, mutus menurut bahasa. Tapi yang kita maksud di sini bukan itu, istilah. Menurut istilah usul fiqih, menurut istilah ilmu bahasa, ya, min haitsu qiyamuhu bil fa'il, min haitsu qiyamuhu bil fa'il. Adanya fa'il, adanya kan istiqoq itu ada isim fa'il, isim maf'ul, ada masdar, ada fi'il madhi, ada fi'il amr, fi'il mudhari'. Nah, itu jadi istilahan itu istiqoq apa istiqoq? Kalau kita bilang istiqoq akar kata, yaitu min haitsu qiyamuhu bil fa'il, ada fa'ilnya, ya, ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul. Nah, istiqoq. Apa itu istiqoq? Waddu lafzin ila lafzin akhar. Nah, istiqoq itu mengembalikan lafaz kepada lafaz yang lain. Doroba itu asalnya dari al-dorbu, gitu kan? Kan kembali ini ke masdar. Doroba kembali ke al-dorbu. Jadi kalau kita mau tahu huruf aslinya, ya kan huruf aslinya ada 3. Nah, udah ditambahin dari roba, udah di apa? Kalau mau tahu asalnya ke masdar. Ya teribu asalnya apa? Dorbun. Oh berarti tambahan ya. Karena asalnya kan dorbun, ada ya teribu, berarti ya huruf tambahan. Jadi istiqoq itu apa? Mengembalikan lafaz ke lafaz yang mengembalikan lafaz ya teribu. Saya mau ngertiin ya teribu, harus tahu asalnya dulu. Oh asalnya masdarnya apa? Dorbun, dorban. Nah barulah itu nanti dari di komus apa artinya doroba. Kalau itu nyari di komus ya teribu nggak ketemu, sampai hari kiamat juga. Ya, kita mau cari arti ya teribu, kembali lu mana? Ke asalnya, apa itu asal? Masdar. Ya teribu. Nah, sama ada doroba, dot, ro, ba. Pertama kali ente lihat huruf dot dulu, kan hurufnya dot. Udah ketemu dot, baru apa? Oh, habis ro, ba-nya
lalu Pak, baru dah, oh doa artinya apa? Memukul. Nah, jadi mengembalikan lapat ke lapat lain. Tapi antak wa ingkana akharu majazan, walaupun lapatnya itu majaz. Nah, di munasabatin bainahu bil makna. Karena maknanya hampir sama. Ya, syaratnya maknanya apa? Ya ribu sama pun sama itu maksudnya. Ada munasabah. Bi ayakuna makna tsani fil awal, arti lafaz yang kedua sama seperti apa arti lafaz yang kan sama aja kan. Ya ribu sedang memukul, motor pun memukul, sama aja kan. Nah itu arti daripada apa? Istiqomah, ya. Nama apa tadi? Maknanya munasabah, maknanya sesuai sama apa? Hurufnya juga. Seperti tadi, ya ribu kan dorban ada, dot ada, ro ada, baknya ada kan? Nah itu, jadi maknanya sama huruf aslinya pun tetap ada, ya di kalimat yang asli ada hurufnya. Nah itu namanya apa tadi? Baik, di antakuna fihima ala tartibi wahid, bisa jadi hurufnya sesuai dengan urutan. Seperti tadi ya ribu, habisnya apa? Dot, habis dot apa? Oh, habis ro apa? Mbak, dot pun sama nggak urutannya? Kalau dihilangin ya urutannya kan sama. Pertama dot, keduanya ro, ketiganya apa? Nah itu bisa jadi hurufnya itu sesuai gitu, tertib, ya, tertib bin wahid. Contoh ini natik dengan ada. Ente mau tahu apa arti natikun? Isi fa'il. Natikun apa itu? Kalau ente mau dicari ke komus, harus kembali ke masdar dulu. Nutkon. Nah, berarti huruf pertama apa? Nun. Huruf kedua apa? Tok. Ya, kemudian huruf apa? Itu. Nah, berarti alif ini huruf asli natikun. Nah, huruf tambahan. Fa'ilun kan, kalau fa'ilun asalnya fa'ala. Nah, ya. Jadi itu, jadi hurufnya tertib. Baik, kama bin natik nanutki. Ente mau tahu apa arti natik, kembaliin dulu ke masdar anutku. Nah, jadi orang natik itu orang yang ngomong. Gimana takalum dengan hakikatan? Nah, natik itu artinya hakikatan. Ya, takalum ngomong. Hakikatan bukan majaz. Jadi ngomong di apa? Pokok diartiin ngomong, arti hakikoh. Tapi kadang-kadang natikun diartiin arti majaz. Bukannya ngomong, dalil. Mana contohnya? Kalau pokok dengan arti dalil, kan dalil nggak ngomong. Kan kalau ngomong dia itu pakai apa? Tidak. Nah kata Nabi Pak, kapa bil mauti wa yugo. Cukuplah dengan adanya orang mati itu, jenazah yang ada di hadapan kita, jadi nasihat. Nanti pun artikan kapabil apa kapabil mauti wah itu kan orang nasihat. Orang nasihat pakai apa? Nah, emang mayit itu bisa ngomong. Jadi yang ngomong bukan bisa ngomong apa? Bisa nolhal. Hala kaunihi natikon, walaupun tidak punya lidah, tidak punya, orang meninggal dunia bisa ngomong. Nah ini dal. Jadi pokok diartiin apa? Menunjukkan nasihat, bukan dia ngomong. Ya, jadi pokok apabila diartiin ngomong berarti artinya hakikat. Tapi kalau pokok diartiin menunjukkan, arti apa? Majaz. Nah, contoh di sini, wabima dalalah, pokok dengan arti dalalah. Apa dalalah? Menunjukkan. Tadi kan pokok diartiin takalum. Kalau diartiin takalum berarti arti apa? Hakikat. Tapi kalau diartiin pokok dengan arti anutuk diartiin dalalah, berarti mana contohnya yang majaz? Kama fi qolik, seperti kamu bilang al-halu natikotun bikaza. Tuh, al-mayyitu natikotun bikaza. Masa iya mayat itu ngomong sini? Hal menunjukkan ini. Hal menunjukkan ini, bukannya hal itu ngomong ini.
Nah, jadi natoko dengan arti apa? Hal. Nah, itu natoko diartiin hal berarti arti majaz. Tapi kalau natoko diartiin ngomong berarti apa? Hakiko. Ya. Ayat al-Mali. Waqad la yastaqum min majaz. Bisa juga bukan majaz, bukan hakikat. Mana contoh bukan majaz, bukan hakikat, tapi ngomong juga. Kama fil amri dimana di majazan, seperti orang merintah tapi artinya berbuat. Nah, ini majaz. Ya, majaz juga mesti. Mana contoh? Kama sayati. Jadi ini nggak dicontohin, ntar akan datang contohnya gitu aja. Ya. Baik. Wa qadiyatul radi ma sarraha bihil aslu annahu la budda. Ya. Ya. Wa qadiyatul radi ma sarraha bihil aslu. Tadi kan adanya apa? Istiqoq itu mengembalikan lafaz ke lafaz yang satu, kan mengembalikan itu kata-kata mengembalikan seperti yang dijelaskan di dalam matan al-aslu matan. Ini kan salah nih, ya. Wayatul usul salah, matannya itu apa? Lubul usul, ya, yang digarang oleh Imam Tajuddin As-Subki. Lubul usul itu asal matan, salahnya ini apa? Wayatul usul, ya. Kata-kata mengembalikan, istiqoq itu membalikin. Kata ngembaliin itu dijelaskan di dalam matan al-aslu. La budda fi tahqiqil istiraq min taghirin tuh. Istiqoq itu mesti ada taghir. Kalau nggak ada taghir nggak perlu dibalik-balikin. Tadi kan asalnya dorbun. Nah, sekarang kalimatnya yadribu, kan udah beda tuh. Nah, kalau memang dorbun nggak perlu dikembalikan, memang sama kan. Jadi yang dikembalikan satu lafaz dikembalikan pada asalnya. Kalau lafaz itu apa? Berbeda. Kalau lafaznya nggak berbeda nggak perlu dia. Nah, itu. La budda fi tahqiqil istiraq. Arti istiraq itu dua lafaz dengan arti sama, itu istiraq. Ya, tidak boleh tidak, mesti apa? Taghirin bainal lafzain. Jadi lafaznya beda gitu, tapi maknanya sama. Mesti ada. Kalau memang kagak beda maknanya, nggak beda lafaznya, nggak perlu dikembalikan. Itu kata Gus Dur apa? Buat apa dapat repot? Kalau memang lafaznya sama. Jadi yang kita kembaliin kalau lafaznya beda, tapi maknanya sama. Kalau udah tahu asalnya, maka kita tahu. Tahqiqan kama fi doroba tadi. Doroba dari mana? Dari dorobun. Ini. Atau takdiron, kalau tadi kan hakikatan. Atau takdirnya yang berubah, bukannya apa yang berubah. Kalau yang tadi kan perubahannya kelihatan. Atau takdirnya doang yang berubah. Antara dua lafaz, mana contohnya? Ya, kama fi talaba minat salbi. Nah, kalau ini yang berubahnya hakikatan nih. Ya, talaba dari talbun, talban. Nah, halaba minal halbi. Nah, ya. Kalau yang berubah takdiran contohnya, ya. Nah, ini dia. Halaba kalau kita kan apa? Minal halbi. Boleh enggak minal halabi. Nah, tuh patu qadaru fathatan lam bil fi'li. Ditakdirkan lamnya itu bukan sukun dewen. Halaba minal halabi, bukan minal halbi. Ditakdirkan membaca apa? Fathanya, lamnya fathah. Bil fi'li goyuha. Ya, bil masdar di masdar. Ya. Kalau kita bilang halaba minal halbi, kalau ini enggak halaba minal halbi, minal halabi, takdirnya gitu, ya. Jadi ditakdirin gitu. Halbi minal halaba minal halbi. Jadi jangan halaba minal halabi, jangan halaba minal halbi, supaya beda. Kalau dibaca halaba minal halabi ya sama juga, ya. Nah, itu takdirnya gitu, berubah gitu, ya. Ilmasdar. Seperti apa lagi nih? Kama qaddaru dhammanun. Seperti mereka para pakar hukum mentakdirkan dhammahnya nun. Fil apa? Kalau kita kan junub alias fi jumbun, katanya harusnya apa?
junub ya, tuh bilang junub, nah kan berarti berubah ya. Junub kan artinya apa junub ya, nah, junub itu artinya jauh ya. Oh, jam'an di junubin jam'an waiwaha fihi mufrad, antara mufrad sama apa, nah mufrad dengan jamak ya. Ini kalau satu kan janabah, nah, kalau jamaknya apa junub ya. Baik, nah kemudian ada lagi di sini summa ma'zukiro ta'ifun lil istiqoqi al-murad indal itlaq. Nah itulah tadi definisi istiqoq, definisi istiqoq ya, yang dimaksud ketika kita mengucapkan secara mutlak. Itu tadi itu, apa itu tadi? Mengembalikan lafaz mana? Ke lafaz aslinya ya. Sekiranya antara dua lafaz sebutannya berubah, gitu kan? Nah itulah yang dimaksud dengan istiqoq indal itlaq menurut umumnya itu ini. Karena nanti ada istiqoq khusus nih. Kalau itu tadi istiqoq secara apa? Umum. Wa as-soghir itu dikatakan istiqoq soghir tuh. Istiqoq yang umum tadi itu soghir. Amal kabir, nah, ada istiqoq kabir yang rumit ini ya. Kalau yang rumit gimana rumit ya? Laisa tartib, nggak ada tartib. Kalau tadi kan walaupun berubah tartib kan, ya beribu asalnya dorbun, masih dornya duluan, roknya nomor 2, baknya nomor 3, walaupun tadi ada ya-nya tapi kalau yang akal ini dibulak balik. Mana contohnya ya? Dibulak balik, nggak tartib. Mana contohnya seperti ya al-jazzi wal jazab ya, kan asalnya al-jazbu. Kalau al-jazbu itu apa, huruf apa dulu? Jim, habis jim apa? Zal, habis zal apa? Ba. Tapi bilang jazzi, oh ini ada takdim wa ta'khir. Walaupun asal hurufnya sama, tapi persamaannya itu nggak sesuai dengan apa? Urutan. Kan kalau menurut urutan apa? Oh, urutan al-jazbu jim, kemudian ba apa? Dal. Nah kalau ini bukan al-jazbu apa? Al-jabzu, tapi artinya sama gitu. Jabzu dengan apa? Jabzu dengan jazbu artinya sama, istiqoqnya sama gitu. Ini ada namanya makhluk. Nah, apa artinya makhluk? Artinya huruf yang di belakang, yang belakangan taruh di mana? Orang Arab tuh nggak mau yang kira-kira nyebutannya susah, dibalik-balik aja. Nah ini istiqoqnya agak besar ya gitu, kita sangkanya lama padahal maknanya jadi juga dengan hurufnya diapain tuh ya, kita pindahin tuh al-jazbu, al-jazbu. Nah ini namanya istiqoq kabir. Ada lagi akbar. Oh berarti istiqoq akbar yang lebih rumit lagi nih ya. Wal akbar laisa bihi jami'ul usul. Nah kalau yang akbar hurufnya udah semua beda. Oh, kalau yang tadi kan yang kabir masih hurufnya masih tetap ada, tapi gimana bang? Tidak pindahin. Tapi kalau yang akbar, wah mana contohnya? Nih saya mau cobain ya. Imra'atun nisa'un. Imra'atun ya. Oh ini imra'atun kan satu. Kalau jamaknya apa? Nisa'un, ada nggak? Bau-baunya aja nggak ada ya. Kalau ini masakan masih ini nggak ada bau-baunya. Masih kita kenalin, oh ini bau masakan ini ada bau. Nah kalau mar'atun kan orang perempuan satu kan? Mar'atun, kalau banyak bisa, emang ada bau-baunya yang nggak ada. Nah itu istiqoq apa? Akbar. Jadi kalau mau memahami ayat Quran harus tahu ilmu istiqoq. Nah kan kita belajar usul fikih namanya, mau ngambil hukum berdasarkan ayat Quran. Jadi gak sembarangan, harus tahu ilmu istiqoq. Itu akbar tuh. Istiqoq akbar yang hurufnya udah kagak ada yang anti huruf. Nah ini istiqoq. Nah ini jadi sini katakan wal akbaru laisa fihi jami'ul usul. Huruf aslinya nggak ada semua.
Mana contohnya? Kama fisalmi, ya. Fisalmi wasaldi. Oh, kalimat salmi dan saldi. Baik, coba ini. Salmi sama saldi sama artinya. Ada nggak tuh huruf nih? Kalau yang pertama sin lam mim. Kalau itu apa? Sin lam ba. Nah, lain. Tapi artinya sama. Ya. Wa yuqalu fiha aidan asghar wa shaghir wa kabir wa asghar wa awsat wa akbar. Istilah tadi itu, kalau istilah tadi kan apa? Yang pertama kita bilang istiqoh kan? Shaghir. Kemudian ada istiqoh kabir, ada istilah akbar. Adalah istilah lain bukan gitu istilahnya apa? Nah, namanya ruang sini ya. Namanya asghar dan shaghir, ada kabir, ada asghar, ada istiqoh, awsat dan akbar. Jadi ada tiga. Kalau yang tadi kan cuma dua. Oh, yang tadi tiga juga. Yang pertama apa tadi? Shaghir. Yang kedua apa? Kabir. Yang ketiga akbar. Nah, kalau nama yang kedua bukan itu. Shaghir dengan apa? Nah, shaghir yang keduanya apa? Yang kabir. Kemudian apa? Nah, abika. Ini tiga. So, asghar, shaghir, kabir. Ada asghar, ada awsat, ada akbar. Nah, itu hanya sekedar nama. Waqad yattaridul mustaqu kasmil fa'il nahu dharib. Nah, yatorid artinya berlaku umum, dan berlaku terkadang berlaku umum. Mustaq itu seperti isim fa'il, seperti dharib. Kalau ente ketemu kalimat dharib, lah berarti ini isim fa'il nih. Kan dharibun sama dengan wazannya apa? Fa'ilun ya. Orang yang mukul itu adalah dikul lima. Siapa orang mukul? Orang yang melakukan perbuatan. Dharib itu apa isim fa'il ini? Man waqa'a minhu dharbu, orang yang melakukan apa? Nah, pemukulan. Nah, itu supaya. Tetapi terkadang isim fa'il tidak dikatakan melakukan, aneh. Kalau tadi kan dharib, orang yang melakukan pemukulan. Terkadang ya isim fa'il tidak diartiin melakukan. Apa contohnya? Qaruroh. Waqad yuqtasu bisyai'in. Nah, terkadang khusus qaruroh. Apa qaruroh kalau kita bilang? Botol. Qaruroh kan botol. Apakah botol itu nuang sendiri nih? Qaruroh ini minal qaror li sujajil ma'rufah. Asal dari tempat. Qaror itu tempat. Tempat, kalau kita bilang wadah untuk nyimpen apa itu botol? Oh, gelas, air, ya. Li sujajah dibuat dari apa? Ya, beling, ya. Yang beling ma'rufah yang kita kenal. Duna wajdiha, bukan yang dibuat selain beling. Kalau yang dibuat dari selain beling bukannya perlu apa namanya? Hah? Wadah, ya. Apalagi kuali mungkin beling. Ada kuali. Ya, panci, kuali, guci, guci dari tanah. Nah, kalau dibuat dari apa? Beli. Kalau yang dibuat dari itu nggak dikatakan Allah. Duna wajdiha, bukan dibuat dari selain kaca. Kalau yang kaca Allah. Mimma huwa makorun. Nah, itu tempat apa? Lil ma'i, untuk benda cair. Nah, ma'i benda cair. Kakuzin seperti gelas, ya, seperti gelas. Kalau memang terbuat dari gelas, dari apa? Kaca, berarti apa? Koru. Oh, ya. Baik. Nah, sekarang koruroh, ya. Koruroh. Itu yang pelakunya bukan koruroh, itu orang yang menuin. Nah, ini. Baik. Kemudian yang berikut. Ini yang agak sedikit rumit. Di sini katakan wa man lam yakun. Yakun arti lam yata'allaq bihi min al-asa waskun. Lam yustaq minhu ayna wasfi ay rabbihi ismun indana. Nah, ini syaratnya kita ngembaliin lafaz kepada istiqomahnya. Syaratnya itu yang ada waspun, yang ada sifat. Kalau ada sifat lam yastaq minhu, kalau udah ada sifatnya tidak boleh kita
bilang akarnya dari situ. Kalau nggak ada apanya, namanya nggak ada sifatnya. Ya. Saya ulangi, wa malam yakum, yang tidak ada kaitan bihi ay minal asya wasfun lam yustaq minhu, ya, minal wasfi ay minal bihi indana, nama indana di kalangan kita, di kalangan mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Saya ulangi, kalau memang yang kita kembaliin kepada asal, kalau memang dia nggak punya kalau dia nggak punya nama, kalau memang dia udah punya nama, nggak perlu dikembalikan kepada asal. Menurut apa? Ahlus sunnah wal khilafan dari Mu'tazilah, beda menurut akidah kelompok apa ini? Mereka itu minta dihindari. Ya, mereka itu mengatakan apa? Ya, kalau dia punya nama, boleh, walaupun ada punya nama, boleh dikembalikan kepada apa? Asal. Nah, ini ada kaitan dengan ilmu tauhid. Ada kaitan dengan ilmu tauhid. Gimana kaitannya? Kan Allah punya zat. Allah punya zat. Di samping Allah punya zat, makanya kalau kita baca sifat 20, sifat nafsiyah ada berapa? 1. Sifat nafsiyah wujud. Nah, wujud zat. Ya. Adapun sifat apa? Salbiyah, ada sifat ma'ani, maknawiyah. Nah, itu sifat di luar zat. Ya. Jadi kalau zatnya ya zat. Kalau sifatnya lain apa? Maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, maha. Nah, apakah maha ini ya boleh dikembalikan kepada zatnya? Nah, kalau Mu'tazilah mengatakan ya kembaliin kepada zatnya. Ya, gimana? Kalau zatnya Allah qadim, berarti sifatnya apa? Qadim. Zatnya Allah qadim, apa ada yang qadim? Qadim itu nggak ada mulanya. Zatnya Allah qadim, ya. Wujudnya Allah, wujudnya Allah kok apa qadim artinya? Segala, nggak ada awalnya lah qadim. Nah, beda dengan makhluk kita ini ada awalnya. Apa awalnya? Awalnya kita nggak ada. Kemudian apa? Nah, berarti hadis. Jadi yang qadim zatnya, kalau sifatnya apa? Kata Mu'tazilah, kalau sifatnya apa? Hadis. Kan? Jadi mau ini, ya, bayi kan lahir ada, ya. Kemudian Allah ciptain bayi dulu, ciptain dulu, kemudian baru dikasih alat pendengaran. Berarti sifat itu datangnya sesudah apa? Sesudah qadim, sudah qadim baru apa? Nah, kalau Allah Ta'ala sifatnya qadim. Jadi oleh karena itu Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu hadis. Sebab apa? Zatnya lebih dahulu, kemudian barulah Allah apa ya? Dia ciptain apa? Dia maha mendengar, melihat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan yang qadim itu apanya? Zat. Ya, kalau yang apa sifatnya? Ada 99 kan? Nah, itu hadis menurut siapa itu? Mu'tazilah. Oleh karena itu, kenapa mereka menghindar, nggak mengatakan kalau sifatnya Allah juga qadim? Jangan sampai berbilang-bilang. Ya kalau kita bilang zatnya Allah qadim, sifatnya Allah qadim, berbilang-bilang. Padahal Allah Ta'ala gimana Bang? Oleh karena itu agar supaya akidah kita tetap mengatakan Allah itu Maha Esa, sifat-sifatnya apa? Nama-namanya dikatakan apa? Supaya tidak berbilang-bilang apa? Kudama. Paham? Itu menurut siapa? Mu'tazilah. Oleh karena itu tadi istiqomah itu kata Mu'tazilah, kalau memang apa itu? Ya, kalau memang dia itu udah punya nama, nggak perlu dia apa ini? Dikembalikan kepada asal. Kalau kita kembali kepada asal, berarti nanti sifat Allah qadim juga. Kalau sifat Allah qadim, zat Allah qadim, berarti ta'addudul qudama, berbilang-bilang lah yang qadim. Padahal yang qadim itu kan asal.
Nah itu menurut siapa tadi? Nah, kalau menurut kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun Allah Ta'ala udah punya sifat dan nama, tetap aja sifat dan nama Allah kita kembaliin istiqomah. Artinya kita bilang Allah Ta'ala sifat mendengarnya qadim, melihatnya qadim gitu. Zatnya juga apa? Qadim. Tapi nggak berbilang-bilang. Kenapa? Karena Allah ciptain bukan zatnya Allah ya, kemudian baru Allah apain? Ini belakangan ya. Jadi tetap aja sifat Allah qadim, tapi tidak dikatakan berbilang bilang. Makanya kalau kita ngertiin mazhab apa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah belajar sifat 20, Allah Ta'ala punya sifat maha qadim ya, wa sifatun qadimah, sifat melihatnya Allah qadim supaya tidak berbilang-bilang, nempel sama zatnya. Walaupun zatnya atuk, sifatnya banyak, tetap aja baik satu. Memang sifatnya itu bisa misah. Zatnya Allah satu ya, sifatnya banyak kan ya. Allah maha ini, maha ini, maha ini, maha ini, maha ini. Walaupun sifatnya banyak, tetap aja maha esa. Karena semua sifat itu selalu apa? Nempel pada zatnya. Saat zatnya ada, sifatnya langsung udah ada, nggak dikatakan berbilang. Ini jadi yang katanya gak mau tahu ini gara-gara istiqomah. Jadi kan mau tahu itu. Jadi kata Mu'tazilah nih, kata haitsu nafau anillah ya, mereka Mu'tazilah itu menafikan. Apa itu menafikan? Mentiadakan sifat-sifat Allah ya, az-zati ya, al-majmu'ah fi qaulil qail hayatun wa ilmun qudratun wa iratah wa sam'un wa absarun kalamun ma'al baqah. Ya, mereka mengatakan yang apa ini, yang apa tadi? Apa tadi kita bilang? Yang qadim hanya apa? Zat. Adapun hayatun. Nah, ini sifat hadis ini. Ilmun. Nah, itu kan ilmun. Ada 7 kan? Kalau bilang ilmu, hayat, qudrat, iradat, sama, basar, ada 7 kan? Kalau Mu'tazilah mengatakan yang qadim hanya zatnya, adapun yang 7 ini sifatnya 7. Hayatun, ilmu, qudratun, iradatun, sam'un, basar, kalam. Nah, ini nggak qadim. Walaupun kekal tapi nggak qadim karena adanya sesudah zat. Makanya mereka mengatakan di hadis. Kalau kita bilang yang 7 ini qadim, zatnya qadim, berarti berbilang-bilang apa? Nah, udah menghindar dari itu. Tapi tetap juga mereka mengatakan Allah punya sifat hayat gitu, tapi hayatnya datangnya belakangan lah gitu. Allah punya sifat ilmu tapi belakangan. Yang duluan apa ini? Itu Mu'tazilah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ya. Jadi zatnya Allah berbarengan dengan apa ini? Bahwa faku ala anhu, mereka sepakat tadi bahwa Allah alim, Allah qadir, Allah murid. Lakin qalu bidatihi la bisifatihi, kata mereka yang qadim hanya apanya? Zatnya, tapi sifatnya enggak qadim, tu zaidatun alaiha. Tuh mutakallimun katanya. Allah maha ngomong, tapi ngomongnya belakangan sesudah ada apanya? Zatnya. Artinya apa kalau kita belum paham? Artinya ngomongin belakangan ada begini. Dimana anahu khaliqul kalam, Allah menciptakan omongannya. Yang menciptakan kan berarti hadis. Kalau zatnya nggak diciptakan, jadi omongannya yang Allah cipta. Mana contohnya? Nah, kata Mu'tazilah nih, ya Allah ciptain omongannya itu di mana? Di pohon. Fijisnya di pohon sehingga didengar oleh Nabi Musa. Kan Nabi Musa lagi jalan sama bininya nih, setelah selesai bayar mahar. Tahu mahar? Mas kawin ya. Kan Nabi Musa kawin sama anaknya Shu'aib ya, maharnya apa? Ngangon kambing selama 8 tahun. Kata Nabi saya, fa'in atmam ta'asan bangin indik, kalau kamu nyempurnain yang 8 menjadi 10 lebih bagus. Kan Nabi Musa lagi kabur dari negeri Mesir lantaran dicari-cari oleh
Fir'aun, sebab dia dituduh bunuh orang. Nabi Musa takut, ya. Akhirnya dia terdampar di suatu tempat kampung Madyan, ya. Nah di sana Nabi Musa melihat ada dua perempuan, orang-orang lagi pada, jadi adat di sana pagi-pagi yang punya kambing bawa kambingnya mana nih? Dia angon. Oh, kemudian nanti kalau udah sore kasih minum dulu. Di Arab itu nggak ada air, karena nggak punya orang, nggak punya sukori gitu kan, gali sumur 8 meter 6 meter keluar air. Kalau di Arab mungkin 50 meter nggak ada air. Jadi kalau ada sumur umum. Jadi orang-orang yang membawa kambing kalau sore sebelum bawa pulang kambing ke kandang, dia akan dulu kasih minum di sumur umum. Nah ini sumur ada dua, yang satu ngantri. Oh, ya. Nah ini perempuan nih, dua perempuan, ada Suhaib. Tuh, kena perempuan nungguin dulu orang laki lain udah ngasih minum baruan. Nah kata Nabi Musa kepada maafat hukuman, kenapa orang-orang ngasih minum kamu enggak? Nah, kata dua perempuan itu, kami kan perempuan. Nah kata Musa, kan ada sumur yang satu. Nah, kata dua perempuan, oh di sana ada tutupannya, nggak ada yang bisa angkat. Oh, kata Musa, ayo sini gua angkatin. Maksudnya itu tutupan yang biasa diangkat 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Makanya orang ditampar aja mati. Angkat. Ya, kan nggak ngantri tuh. Ya kasih minum. Wah ini pulang dulu aja perempuan. Nabi Musa kan orang terdampar di situ, nggak ada yang mampirin, nggak ada. Di istirahat di bawah pohon. Ya Rob, saya ya Allah dikejar ke Fir'aun, saya terdampar di kampung orang nggak ada yang mampirin, karena nggak ada orang yang kenal saya. Ini kedua anak Nabi Syuaib ngadu bapaknya. Wahai bapak, untung ada seorang pemuda yang berbaik hati, sehingga kita kambing kita kasih minum. Masya Allah kekuatannya luar biasa. Ya itu kata bapaknya, cari-cari pemuda itu, mungkin di masih ada duduk suruh. Akhirnya keduanya itu yang balik, ada Nabi Musa lagi masih di bawah pohon. Kata kedua perempuan tadi, bapak suruh ke rumah, mau diupain, mau dia apa? Upain. Kata Nabi Musa, rumahnya di mana? Sono. Gitu. Nah, kena Nabi Musa belum tahu jalan, berarti yang menunjukin jalannya mana? Duluan ke mana? Itu. Di tengah-tengah perjalanan ada apa? Angin meniup apanya? Rok. Angin meniup rok perempuan tadi, sehingga kelihatan apa nih? Betis. Kata Nabi Musa, bahaya nih begini. Kalau ente bilang rezeki, kalau ente tahu apa? Rezeki, mubazir nih. Kalau Musa lain, bahaya nih bahaya. Kalau begitu saya yang di depan, kata Musa, supaya nggak terjadi. Ya, kalau belok kasih tahu, belok mana? Belok gini. Sampai rumah. Nah, sampai di sana, nah, barulah si perempuan tadi kasih tahu kepada bapaknya, wahai bapak, ini pemuda bukan hanya dia itu kuat, akhlaknya pun, sehingga si perempuan itu tertarik kepada Nabi Musa. Tuh, buktinya itu tadi, ketika kami jalan di luar apa itu? Di sebelah kanan, karena dia nggak mau melihat Allah. Nah, ini bapaknya ngerti, bapak tuh ngerti, paham apa? Nah, kalau anak itu teman gitu maksudnya, teman nama Nabi Musa. Kata bapaknya, wahai Musa, saya dulu kamu datang ke sini bukan hanya saya ngasih gaji, kalau kamu mau kerja aja di sini. Bahkan kalau kamu mau saya kawinin ente sama anak saya. Maharnya apa? Kalau Musa nggak punya duit, orang-orang kan maharnya mahal. Kalau ente nggak punya uang buat bayar mahar, cukup maharnya apa? Ngamon kambing 10 tahun, 8 tahun. Kalau kamu mau apa? 10 tahun. Oh, ini uridu an ungki hakab nataya hataini ala antak juroni sama niya hijat ya, 8 tahun. Fa'in atmam ta'asan bamin wala uridu an asyuqa alaih satadini insyaallah nasolin. Kata Musa nggak ada masalah. 10 tahun pun nggak ada masalah. 10 tahun pun saya terima nikahnya.
Nah tadi singkat cerita itu, setelah selesai bayar mahal 10 ceritanya mau ngapain? Bawa pulang gini kan gitu. Kemana pulangnya? Ke negeri Mesir. Moga-moganya Firaun udah 10 tahun kan lebih lupa. Nah lewat malam gelap melewatin gurun Sina gelap. Nah, kena gelap nggak tahu tunjuk jalan. Nabi Musa ngeliat ada cahaya di atas apa? Di atas bukit, di pohon itu ada cahaya. Kata Musa pada bininya, Neng tunggu sini. Abang mau ngapain? Mau ngambil api. Wah petunjuk. Nah di atas terdengar tuh ini sini. Gara-gara itu harus sono nih. Jadi Allah ciptakan suaranya di mana katanya? Sajar, di mana? Di pohon. Jadi Nabi Musa mendengar suara Allah, Masya Allah. Jadi Allah ciptakan suaranya di mana tuh? Di jismin, kasyajarah seperti apa? Pohon zaitun, alati sami'aminha Musa, yang didengar oleh Nabi Musa. Oh, berarti zatnya Allah duluan. Saat Allah mau ngomong, barulah Allah ciptain omongannya di mana? Di pohon tadi. Sehingga terdengar apa kata Allah? Ya Musa, Anallahu la ilaha illa ana. Ya Musa, saya ini Tuhanmu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Kan Nabi Musa dikasih tongkat oleh bapaknya, mertuanya siapa? Syuaib. Waktu ngawon kambing kan perlu apa? Tongkat buat ngiring kambing, buat apa? Ini tongkat pusaka yang Nabi Syuaib warisin dari leluhurnya Nabi Adam, yang jadi dari kayunya dari pohon surga. Makanya tongkat ajaib, jatuh kena tangan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib jatuh tangan Musa. Nah sehingga setelah ngangon kambing, tongkat masih tetap di bawah. Allah tanya, apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Kata Musa, masalahnya tangan tongkat ini. Atau kau alaiha. Oh, aku gunakan buat apa? Bertekenan. Aku sudiha ala wanami. Aku buat apa? Giring apa? Kambing. Waliya fiha ma'alim ukhra. Ada lagi kegunaan lain. Kemudian kata Alki ya Musa, lempar tongkatnya. Dilempar jadi ular. Makanya tongkat apa namanya? Tongkat luar biasa dilempar jadi ular. Allah besar. Nabi Musa takut. Kata Allah, ambil, jangan takut. Diambil jadi tongkat lagi. Nah ini pembekalan buat dakwah. Kan Nabi Musa mau pulang sama orang tuanya, bapak angkat. Nah, ajak Fir'aun beriman. Nah ini tongkat bak mukjizat. Kan biasa kalau orang ngaku Nabi dan Rasul mesti ada bukti. Kata Fir'aun, mana buktinya kamu Nabi dan Rasul? Nah itu Allah udah lempar jadi ular besar. Oh, Fir'aun lihat ular yang sihir. Saya kata Fir'aun banyak tukang sihir. Nah ini sihir ini. Baik kata Musa, kalau kamu nyangka ini sihir bukan mukjizat, ayo kita bertanding. Wah itu singkat cerita, bertandinglah, disaksikan oleh Fir'aun dan halayak ramai. Akhirnya yang menang siapa? Nabi Musa. Makanya Allah memberikan mukjizat. Apa mukjizat? Luar biasa. Yang tahu luar biasa orang yang punya ilmu. Contoh, sama contoh ini yang kita bahas kali ini kan Quran. Quran itu mukjizat Nabi yang terbesar. Apa di antara mukjizat Quran? Ya, keindahannya luar biasa. Nggak ada yang bisa tiru. Nah, siapa yang tahu keindahan Quran? Nah, orang yang tahu. Nah kita yang baca Arab nggak tahu. Oh, baca Quran sama aja. Kalau nggak tahu, yang tahu indah itu siapa? Mukanya. Nah, jadi Allah berikan mukjizat Musa. Apa itu? Tongkat dilempar dari ular. Karena waktu itu yang termasyhur waktu itu apa? Tukang sihir lah yang membedakan antara sihir yang sesungguhnya dengan bukan sihir. Nah, apa ya? Kalau yang lain yang tidak punya ilmu paling mengatakan wah hebat kalau itu doang. Tapi kalau yang tahu ilmunya apa? Oh ini bukan sihir. Dari mana tahunya?
ularnya Nabi Musa menelan semua ular-ular tukang yang tahu itu luar biasa, yang punya ilmu sihir. Kata mereka ini bukan sihir ini, karena nggak mungkin sihir kalian yang tahu. Siapa yang tahu? Orang ilmu sihir. Dulu ada Joshua namanya, sekarang udah jadi pemuda. Dulu namanya Joshua, anak kecil, penyanyi cilik. Oh iya. Obok. Jeruk nggak mungkin makan jeruk. Kalau ada jeruk makan jeruk. Jeruk aja nggak mungkin makan jeruk. Begitu juga sihir nggak mungkin makan sihir. Nah dari situlah beriman tukang sihir. Kalau Firaun nggak beriman. Nah itu tadi. Mau hanya nyentuhin itu aja sosok itu. Jadi kita mau tajilah zatnya Allah duluan. Ketika Allah mau ngomong baru apa? Tapi kalau ahlu sunnah nggak seperti itu. Zatnya Allah yang berbarengan dengan sifatnya Allah. Namun walaupun demikian tidak dikatakan ta'addudul ulama. Tetap aja walaupun sifat Allah banyak qadim, tetap aja zat Allah apa? Kenapa? Karena sifat Allah yang banyak itu selalu nempel pada apa? Oh, seperti ini. Zat saya satu, sifat saya ini. Apa saya ini wujud saya banyak kan enggak? Nah ini saja, nanti akan kita lanjutkan. Ini hanya sekedar perbedaan antara gara-gara istiqomah itu kesana-sana. Ilmu tauhid. Baik, kita sebelum baca buku tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah SWT berikan kita panjang umur dan keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.